Halo, jumpa lagi sama Fitria Channel. Membutuhkan amburadul. Aku mau baca firman satu aja lah. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah hatimu dalam hal saling membantu. Nomor 3, Efesus 4 ayat 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Itu tuh Tuhan mengajari kita untuk selalu rendah hati, tidak sombong, juga saling membantu gitu. Di dalam Alkitab itu semuanya mengajar kita gitu, mengajar kita tentang kehidupan. Aduh, basah. Aku duduk gitu. Mengajar kita tentang itu, cara-cara hidup yang benar gitu. Apa yang boleh dikerjakan dan apa yang gak boleh dikerjakan gitu. Kita harus tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik gitu. Makanya Tuhan itu turun ke bumi menjadi manusia. Dia mengajar kita gitu. Kalau dia nggak menjadi manusia, dia nggak bisa mengajar kita kan. Makanya dia turun ke bumi menjadi manusia gitu. Lalu dia mengorbankan dirinya kan. Di bumi kan banyak ya, ada orang baik lah, ada orang jahat lah. Makanya kita kalau bisa menarik orang-orang yang tidak baik untuk ke jalan yang benar gitu. Kalau Tuhan tidak menjadi manusia, kita tidak bisa melihat dia gitu. Terus kan dia kan membuka Alkitab kan melalui tangan dia gitu. Karena Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya gitu. Makanya Tuhan menciptakan Alkitab itu ada hukum-hukumnya lah, mengajari hidup kita gitu. Dia memberitahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Makanya dia sangat tidak suka dengan kesombongan, hidup yang congkak, tipu muslihat, terus menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Kemarin itu ya di Amsal itu semua ada. Di Perjanjian Baru juga ada, selalu keluar. Dan Tuhan sudah mematraikan ke bumi tentang hukum-hukum di bumi, hukum kehidupan. Kalau membunuh hukumnya apa gitu, sudah ada ya, cincinnya sudah dimatraikan gitu. Kalau di sini namanya incang, kalau di Indonesia ketok palu, sama aja sih kan. Dia hakim yang adil, makanya dia menjadi manusia untuk mengajari kita gitu. Kalau dia nggak menjadi manusia, gimana dia mau menciptakan Alkitabnya gitu. Makanya dia menjadi manusia dan menyuruh raja-raja yang di bawahnya. Raja-rajanya seperti siapa ya? Seperti Raja Daud lah, Musa, raja seperti Nabi Muhammad gitu, Raja Ahmad ya gitu, seperti suami saya Lakung Buddha. Nah gitu. Jadi Alkitab itu sangat penting. Alkitab itu
surat untuk kita, terus harus diamalkan gitu ya, harus dibaca gitu. Dibaca gimana? Kalau kita nggak baca, gimana kita tahu isinya? Isinya bagaimana kita nggak tahu gitu. Makanya Alkitab itu kalau bisa kita baca, kalau kayak Al-Quran dua-duanya penting ya. Arab itu sangat penting ya sih, tapi kalau kita nggak ngerti artinya kita juga nggak tahu gitu. Jadi artinya lebih penting, dua-duanya penting tapi artinya lebih penting gitu loh. Karena artinya, kalau kita tahu artinya kita tahu gitu kan. Biasanya suka dengar kiai gitu, tapi kalau kita tahu artinya ya dua-duanya tahu gitu, paham gitu. Jadi artinya itu sangat penting ya. Arabnya penting, artinya lebih penting gitu. Kalau di Injil kan transparan. Bapak Yesus transparan gitu, menciptakan Alkitab dia gitu. Karena dia ingin semua membaca, mengerti bahasanya gitu. Jadinya nggak perlu itu semua, dia ingin semua tahu gitu. Jadi dia artinya ngerti, semuanya ngerti gitu. Karena emang kalau Injil kan diciptakan kan bahasa kita sendiri, jadi kita tahu gitu. Makanya harus ngerti, harus membaca gitu. Alkitab sangat penting. Meskipun kita nggak sekolah, kita belajar nulis, bisa baca aja ya. Kita baca Alkitab aja kita udah bagus loh, udah kayak orang yang kelas atas gitu loh. Karena di situ ada, kita tahu hukum-hukumnya, kita tahu tata caranya gitu. Mana yang baik, mana yang nggak baik kita tahu gitu. Gimana cara-cara jalan, menghadapi jalan gitu. Kalau Tuhan bilang dalam Alkitab nggak boleh berzina. Berzina itu apa? Maksudnya kan di situ kan ada semua. Nggak boleh mencuri. Kenapa nggak boleh mencuri? Karena barang orang, kalau barang kita sendiri dicuri seperti apa? Sakit gitu. Makanya nggak boleh membunuh. Iya, nggak boleh membunuh manusia gitu, nggak boleh menginginkan apa yang orang punya gitu, nggak boleh sirik gitu. Di situ semua ada gitu. Jadi kalau kita rajin membaca Alkitab, kita tahu isi-isi di dalamnya gitu. Alkitab sangat penting buat kehidupan kita gitu. Di 圣经很好用这样，因为在里面的事情很多，发路啦，哪里好哪里不好这样，给我们的生活做这样，我们会叮咚。圣经一定我们要看了，因为圣经那个耶稣就是给我们信这样，所以那个很重要，sangat penting ya, benar-benar sangat penting. Makanya kalau dalam kitab Al-Quran bahasa Arab itu penting, tapi artinya lebih penting gitu. Karena kalau kita ngerti artinya kan kita ngerti gitu. Jadinya bahasa Arab penting, tapi artinya lebih penting gitu. Cuma kan banyak kan orang lebih menyukai bahasa Arabnya gitu, terus nggak mementingkan artinya, padahal yang sangat penting itu artinya gitu. Kalau kita nggak ngerti artinya gimana jalannya gitu. Makanya kalau bisa kita dua-duanya gitu. Nabi Muhammad itu baik gitu, dia ingin dua-duanya gitu. Kayak dia sangat itu, sama sih seperti raja-raja yang lain, berjuang gitu. Tapi kalau kita
itu kita ingin artinya lebih dipahami gitu. Dua-duanya penting tapi artinya lebih penting gitu. Kalau Injil transparan, Bapak Yesus luar biasa. Injil is the best sih kalau buat aku gitu. Soalnya dia menurut aku akurat gitu. Semuanya dibaca jelas gitu. Soalnya bahasa kita sendiri. Kayak baca buku tapi buku luar biasa, bukan buku biasa gitu. Oke, sampai sini dulu Fitria Channel.